face clan yang benar-benar gemilang, tapi entah kenapa gue ngeliat face clan Nah, itu ini kayak dia. gemilang banget dan terspot. 3 pemain memberanikan diri untuk menabrak seorang Bambu. 1 ter-take down, jump shoot yang gagal dan Bambu pun gagal untuk menyelamatkan diri. Sebuah trade talk yang begitu cepat dan tidak ada backup dari pemain TJB yang lainnya. Bambu selesai. Derby Asia kembali berlanjut. Tim asal China berhadapan dengan tim asal Jepang. Dan kita melihat pergerakan 3 pemain langsung barbar ke area depan. Itu yang jadi kunci BCS. Attacker dan juga Bambu menjadi bukti bahwa pergerakan dadakan yang dilakukan oleh BCS berhasil untuk mendapatkan pemain-pemain dari TJB yang memang terpisah cukup jauh. Sehingga backupnya sulit. Dan itu yang menjadi ciri dari tim China saat ini. Sudah mulai terlihat cirinya. Itu juga yang sempat dilakukan oleh pemain-pemain Infinity saat mereka bermain gemilang kemarin. Jaraknya jauh-jauh banget. Betul, dan semua tim kayaknya udah mulai ngebaca pergerakan dari tim-tim lawannya juga, di mana pemain dari China juga pergerakan mereka udah mulai terbaca oleh tim-tim lain. Begitu juga dengan beberapa tim lain juga sudah mulai terbaca karena ini udah masuk minggu yang kedua gitu. Jadi mereka sudah mulai bisa memetakan dan juga mengetahui strategi yang harusnya mereka lakukan di minggu kedua ini. Sir berada di arah lain mengamankan sebuah area kontainer tentunya, di mana 3 pemain dari BCSWell mereka nggak mau terpisah. Sanskui nggak mau ada happy birthday yang bisa merugikan anggota-anggota dari BCSWell tentunya. Step sudah terdengar di bagian sebelah kanan, ada Limpik tipis dari seorang Sir, tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Malah order di bagian lain yang berhasil mendapatkan sebuah knockdown. Jump shoot tipis tadi masih belum bisa mendapatkan counternya ke arah tim BCS. 2 pemain sudah mulai mendekat kali ini, tapi itu bakal sedikit menurunkan temponya. Dan Longsi terspotong sangat jelas. Hitbox sudah mulai diberikan, Tom itu malah tumbang, namun ada molotov yang membatasi pergerakan dari seorang Sir. Follow up dari Susi juga begitu cepat dan hilang sudah. Kembali lagi 1 pemain dari TJB hilang dan hanya menyisakan Longsi seorang diri. Longzi menjadi pemain terakhir, namun ini juga ciri khas dari tim-tim asal China. Walaupun melawan 1 pemain namun sulit karena dia bisa membayang time lawan-lawannya. Tapi tidak untuk Longzi. Kita berpindah ke arah tim yang lainnya, Nigma Galaxy bertemu dengan Nova. Kali ini Jimmy akan coba maju menuju ke arah pemain-pemain dari Nigma Galaxy yang tersisa. Tembakan juga dilakukan kali ini berganti dengan Scar L-nya Jimmy. Sebuah granat dilemparkan juga, tidak terlalu matang tadi namun langsung dilempar begitu saja, membuat sebuah jebakan juga. Namun Jimmy low HP, kita melihat loh ternyata didapatkan oleh tim Reject. Ya, dan harus hati-hati juga tentunya buat tim Nova karena mereka hanya menyisakan 2 player. Nigma juga sama, hanya menyisakan 2 player, 2 lawan 2 di arah kompor yang tidak terlalu besar. Jimmy sudah berhasil melakukan healing, ada granat yang dilemparkan berkena seorang Paraboy bakal meletup, tapi ternyata damage-nya nggak ada yang masuk ke arah Paraboy. Ini 1 versus 1 di arah yang berbeda, tentunya bakal ada vaulting in dan berhasil. Jimmy dengan sebuah momen yang begitu tipis tadi berhasil mendapatkan dan mengamankan situasi mereka kembali. Nova kali ini unggul dari segi jumlah 2 lawan 1 Harmony. Last man untuk Nigma. Harus berhati-hati karena Reject tadi saya sudah mengatakan Lord dari tim Nigma Galaxy itu bisa di steal eliminationnya, tidak masuk ke arah Nova tapi didapatkan oleh Reject yang mana mereka mengirimkan 1 ordal berada di area atas, berada di area bukitnya. Kita berpindah juga menuju rotasi yang sedang dibangun oleh pemain-pemain Genesis, Dogma, Nichil dan juga yang lainnya. Satar pun sedang bergerak kali ini, mereka berada di area selatan pulau utama. Kalau kita berkaca ke PMPL Season 2 di Indonesia, ini adalah tempat dari lootingan atau scrappingan Eagle 365. Ya harusnya ya. Dan tentunya buat tim Indonesia harusnya udah mulai familiar dengan circle yang seperti ini juga. GD kita lihat rotasi mereka entah kenapa bisa lebih cepat dibandingkan Bigetron. Rotasi yang mereka pilih tidak membuat Bigetron dan juga GD bertemu di awal-awal. Tapi kalau semakin diperhatikan, ini 2 tim Indonesia yang harusnya nggak lama lagi mereka bakal fight. Ya karena berada di satu area yang berdekatan dan circle-nya juga membantu untuk mereka saling bertemu. Namun Dak bersama dengan pemain-pemain Xavier harus segera bangkit karena laba-laba yang satu ini saat ini keadaannya sulit. Mereka berada di lembar yang kedua, namun kita berpindah kembali menuju fight antara tim Nigma Galaxy dan juga Nova. Sebuah molotov dilemparkan ingin membakar seorang Hamdi, namun hanya membuat anget-anget saja pemain tersebut. Dan kita melihat kali ini ledakan demi ledakan belum mampu membuat Hamdi tumbang menuju ke arah lobby. Lemparan utility berikutnya selesai sudah. Ternyata dipancing kuy. Ya, Dipancing ke sebuah ruangan yang udah diincar dari tadi, dan akhirnya 1 tim lagi kembali dipulangkan ke arah lobby dengan 2 elimination point yang dibawa pulang oleh tim Nigma. Dan ini dia sebuah hal yang nggak ingin kita lihat di awal-awal, tapi fair play harus tetap dimainkan. Bigetron dan juga GD rotasi mereka agak sedikit sama. Nichil langsung melakukan boosting, Satar mengamankan bagian sedikit di area rumah 12. Bigetron yang akan mengamankan bagian perbukitan, di mana ada 1 pemain dari GD yang sudah mulai ngacir juga. Regroup sepertinya atau repositioning untuk Nichil supaya nggak ke pick off oleh pemain Bigetron. ya memang ini ada jalur rotasi yang mana Bigetron selalu melewati area ini. Di PMPL saya mereka melewati area ini dan juga rumah 12 ya, di
diisi oleh EVOS, membuat EVOS dan juga BTR di PMPL saya bertemu. Kali ini rumah 12-nya diisi oleh Genesis Dogma, lagi-lagi membuat BTR, karena BTR tidak berpindah dari area checkpoint mereka, tetap sama, membuat mereka saat ini bertemu dengan tim manapun yang berada di rumah 12. Dan saat ini sayangnya yang berada di sana adalah Genesis Dogma. Ya, dan sudah mulai membangun relasi tentunya untuk tim GD. Mereka sudah bergerak tadi, ada beberapa vehicle yang mereka parkirkan supaya nggak dihancurkan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Dan gua rasa BTR nggak bisa terlalu lama nahan di sini, takutnya ada tim lain lagi yang bisa datang mendekat ke arah mereka. Tadi kalau nggak salah di bagian utara atau dari arah timur juga ada beberapa tim yang cukup dekat dengan GD dan juga dengan Bigetron. Kalau saat ini gua rasa mereka nggak bakal commit fight kecuali Bigetron benar-benar ngotot untuk ngedetect tempat milik tim GD. Ya, kita juga saat ini sedang memantau El Chapo yang sedang bergerak bersama dengan Marshall dan juga yang lainnya. Pemain-pemain dari Cryptix sudah keluar dari area apart Gigopol mereka menuju ke arah yang berbeda lagi. Saat ini sudah cukup nyaman mereka untuk berada di area looting dari Genesis Dogma. Harusnya mereka berada di sini. Primos. Ya, tadi udah ditinggalkan juga ya, karena nggak ada 6 to 8, terus GD nggak turun di arah sana, jadi ditinggalkan oleh dua tim. Area yang benar-benar kosong dan harusnya masih bisa di-looting oleh pemain-pemain dari Cryptix yang bisa menambah lootingan mereka juga. Dan Bigetron ternyata berdekat menuju ke arah GD kali ini, di mana Debot tidak memberikan stepnya sama sekali. Ada lemparan utility, belum ada splash damage yang masuk, dan ada granat kedua yang bakal dimasak oleh seorang Satar. Meletup sudah, tapi Zuxi ada di bagian kanan. Sedikit predict lagi dilakukan oleh Satar, dan ini mungkin bakal matang banget, bakal langsung connect, meletup. Namun lagi dan lagi belum ada splash damage yang masuk ke arah Zuxi. Ya, sudah 3 granat dilemparkan oleh Satar. Berapa yang dia miliki di dalam tasnya? Harusnya tidak banyak lagi, karena biasanya seorang player saat bermain hanya membawa maksimal 5 granat saja. Namun kali ini kita berpindah menuju ke arah yang lainnya. Daybot juga bersiap-siap. Sementara itu circle-nya juga ternyata membanting kembali keluar dari area SMB dan membuat BCS dan juga Stalwart harusnya bertemu sesaat lagi. Ya, dan ini area yang worth it banget tentunya untuk diperbutkan oleh Bigetron dan juga GD Kids, karena masih masuk untuk circle yang ketiga. Sudah dipastikan circle akan menuju ke bagian main island, tidak menuju ke bagian SMB, jadi semua tim akan mengamankan area high ground yang bisa mereka kontrol dengan cepat dibandingkan tim-tim lain juga. Jimmy, di mana Nova hanya menyisakan 2, dan Nichil akhirnya granatnya connect dan berhasil mendapatkan seorang Luxi, bahkan langsung dipulangkan menuju ke lobby. Poin pertama untuk GD, tapi ya inilah dia fair play yang sakit untuk dilihat. Ya, memang ini bukan sesuatu yang kita inginkan, namun inilah yang terjadi, tidak bisa dihindarkan. Memang fight di area 12, namun pemain-pemain dari Bigetron akan coba terlebih dahulu. Tembakan satu pemain kembali UI yang menjadi korban dari kegiatan benar-benar open field. Kalau misalkan Booms punya angle ke arah Ryzen, ini bakal berbahaya sekali tentunya untuk Ryzen. Dan Booms sudah mulai berada di bagian high groundnya. Kali ini Ryzen masih dalam posisi pronik, tidak terlalu terburu-buru juga, dan ada backstep dari Ryzen. Bisa saja Ryzen lah Bisa yang mendapatkan seorang Booms, karena Booms melewati area ini, bahkan dia masih ngacir dengan betinya. Harusnya udah nggak ketahuan lagi, tapi kita berpindah. Kali ini adalah yang saya katakan tadi, Stalwart akan bertemu dengan BCS yang tadi memulangkan Tong Jabau, dan mereka sudah saling berseberangan kali ini dari satu bukit menuju bukit yang lainnya. Pemain-pemain dari Stalwart berada di area dekat jembatan, bahkan Pika sudah dikirim untuk melewati jembatannya. Scry bersama dengan yang lainnya juga sudah menggunakan kendaraannya masing-masing. Tembakan akan dilakukan dari arah bukit ini, namun Zuxi masih menjaga, belum ditembak juga. Sabar sekali memang. Kejakbar jalan kaki, sabar adalah kunci, namun ini terlalu sabar. Waduh, Kejakbar jalan kaki macet panas banget itu. Jakbar lo tau sendiri, Tanjung Duren macet banget. Bener. Itulah kenapa kita nggak bisa. Tiba-tiba intermezzo ya. Oke. Back to the game. BCS yang rotasinya agak sedikit lambat karena tadi ada Stalwart yang lewat terlebih dahulu juga. Bahkan pemain dari Stalwart juga sudah mulai mendapatkan tekanan dari arah reject. Ada Sarah yang tadi memberikan tembakan menuju ke pemain dari Stalwart yang lewat ke arah jembatan sebelah kiri. Regroup mungkin dari Sarah, atau mau mempertahankan di area ini. Belum ada follow up loh dari pemain-pemain reject yang lainnya. Ya, namun Stalwart sudah mengirimkan Scry berada di area towernya atau berada di arah high ground ini yang memang selalu diisi kalau melakukan setup di area jembatan ini. Kalau kita melihat Sarah akan menjadi seorang mangsa dari Scry karena towernya benar-benar sudah diisi sulit untuk dia melewati area tersebut. Namun ternyata BCS terlambat untuk datang. Sudah ada Stalwart terlebih dahulu, tembakan demi tembakan membuat satu pemain tumbang dari BCS dan ditunggu di area bawah karena dia tahu BCS pasti akan turun. Ini gue bingung loh dengan apa yang dilakuin sama tim BCS. Mereka tahu gitu rotasi mereka udah dipotong sama satu tim, tapi mereka masih patut banget untuk mempertahankan rotasi mereka melalui jembatan sebelah kiri. Bahkan satu sudah mulai tumbang, trade talk terjadi,
tapi reflect-nya lebih cepat dilakukan oleh Stalwart. Zusi sudah terspot di bagian pilar bawah jembatan, dan ini harusnya bakal menjadi santapan lezat untuk Stalwart. Ada Tormentor di bagian atas sudah selesai melakukan healing justice, sangat-sangat beresiko untuk Oh, sebuah movement tadi, dan ya dia jatuh soalnya. Sayang sekali Ternyata tiga tidak tim yang jatuh. berbeda namun sini didekati oleh seorang iShot sadar atau tidak? Ternyata tidak sadar. Lamborghini yang mendapatkan seorang iShot. Tim sedikit kembali kehilangan satu pemainnya dan kita berpindah kembali ke arah Rico Infinity berhadapan dengan reject. Satu tumbang, dua akan coba dicari kali ini oleh seorang Anas, namun granat juga akan coba dilemparkan oleh Skaton. Namun Sky juga mengalami hal yang sama atau melakukan hal yang sama, namun ternyata di cancel oleh seorang Sky. Naik ke arah atas, Skaton melakukan healing terlebih dahulu. Kosong terjadi di sana dan juga satu dipulangkan kembali oleh pemain-pemain dari tim Secret. Ini three-way showdown di berbagai sisi, semuanya udah mulai chaos banget, udah mulai perang banget. Bahkan di bagian jembatan tadi ada reject, lalu ada tim Secret juga. Bahkan kali ini ada Rico, 3 tim dempet di waktu yang bersamaan. BCS well selesai, Zusi menjadi pemain terakhir dari tim BCS dan dipulangkan ke lobby. 13 tim tersisa kali ini, dan tadi kalau nggak salah ada Zuxi juga yang terspot. Berarti dari Bigetron hanya menyisakan seorang Ryzen, last man standing, dan ini dia momentum yang tidak ingin dilewatkan oleh Stalwart. Tapi Stalwart sadar, mereka sangat cerdas sekali. Pergerakan Stalwart untuk langsung terjun ke arah bawah, mereka ngebacain apa yang bakal dilakukan oleh pemain-pemain dari tim BCS. Mereka tahu BCS bakal turun, mereka turun duluan. Dari saat BCS turun, mereka masih ada animasi voting, mereka udah siap nembak duluan. Itu yang membuat BCS tadi tidak berdaya. Prediknya tuh bagus banget, dan granat bahkan dari Devin tadi berhasil mendapatkan satu. Press teguh yang mirip Picky Pix sudah berhasil diamankan. Tentu Devin berusaha untuk menyelamatkan Picky Pix kali ini, dan Sarah dari arah pembensin masih belum bergerak. Tinggal 2 pemain lagi dari Reject yang saat ini masih bertahan, nggak mau ngotot untuk mengontrol belakang mereka. Mendingan hold position dulu untuk mendapatkan placement terbaik, karena keluar di peringkat 13 tidak ada placement point sama sekali. Kita masih memantau juga pertemuan yang pastinya akan tercatat saat lagi berada di area pom bensinnya. Divine juga masih terus melakukan setup di sana, namun berganti kali ini setelah memulangkan BCS di titik yang sama. Datang lagi Marshall dari Cryptix, sedang memarkirkan mobilnya, sedang munduri mobilnya terlebih dahulu. Sudah dipantau kali ini DP kali 4 yang gak ada obat digunakan oleh seorang action. Pastinya dia akan melakukan actionnya menuju ke arah lawan-lawannya, tapi ternyata Lazy Boy yang mendapatkan pemain dari tim Reject tadi. Yes, sudah mulai ada granat yang dilemparkan oleh seorang Marshall tadi. Belum ada knockdown tambahan ataupun end tambahan untuk menambahkan jumlah elimination bagi tim Cryptix. Marshall terpisah seorang diri, dan harusnya dari Stalwart mereka aman. Mereka udah nge-regroup dan mereka mengamankan bagian mercusuar untuk circle keempat, karena gue yakin circle kelima bakal keluar dari arah mercusuar. Kita masih memantau juga Dead Eyes yang tadi berada di hashtag yang kedua. Kita tahu bersama Dead Eyes di hari yang pertama mereka berada di lebar yang kedua, bahkan berada di area tim yang gagal lolos. Namun Daibot mendapatkan pemain terakhir. Ryzen dipulangkan, membuat Bigetron Red Alliance tidak terlalu baik posisinya. Nice try untuk Red Alliance. Ternyata Jinx yang masih connect menuju ke arah Bigetron ya. Habis chicken, terbitlah tusun. masih terjadi untuk beberapa tim, dan kali ini Bigetron yang menjadi korban dari Jinx tersebut. So, masih harus fokus karena masih ada 12 tim yang bertanding tentunya. Masih ada satu perwakilan dari Indonesia yang tersisa, dan Gyalsen tiba-tiba mendapatkan seorang Daibot. Satu pilar penting ter-take down dan diamankan oleh DRS. Belum jadi sebuah confirm elimination, dan ada tembakan juga dari seorang Nichil. Sedikit memberikan counter damage tentunya menuju ke arah tim DRS, tapi masih belum ada threat knock tambahan atau threat knock yang terjadi antara GD dan juga tim DRS. Daibot butuh untuk diselamatkan, tapi ternyata setup dari DRS benar-benar ngotot, dan tadi Nima yang menjadi eksekutor bagi seorang Daibot. Nima masih memantau juga, namun kita melihat kali ini pergerakan sudah dibangun oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Mereka harus bergerak sesaat lagi atau sekarang juga. PR-nya cukup sulit untuk mereka menuju ke dalam circle-nya, namun Genesis Dogma tadi kalau kita lihat dari animation feed-nya mendapatkan satu knock arah lawannya, tapi ada sebuah pergerakan dari Satar masuk ke dalam air. Sebuah pergerakan overthinking, nampaknya sulit untuk dia bergerak kemana-mana, sehingga mau nggak mau langsung nyebur aja. Ya, area yang paling bikin adem ya. Oh, ini burung sudah minggir ya. Gak bisa ngelihat casternya. Burung siapa itu, gak sopan. Ya, namun Alright. kita masih Circle-nya memantau masih juga. mercusuar, gue. Betul sekali. Udah enggak loh. Itu yang membuat saat ini Stalwart nyaman mereka untuk tidak bergerak dari mercusuarnya, dari towernya yang saat ini sudah bergerak. Ternyata tamu yang dimiliki oleh Reject dan juga Rico Infinity, mereka dari fight belum selesai udah ada flashline yang datang. Betul, tadi Secret, dan Secret ternyata lebih memiliki keputusan yang bijak untuk tidak komit ke arah pom bensin ini, karena mungkin Secret tahu di sini tuh nggak bagus. Ini buktinya tiba-tiba face clean. Kalau tadi Secret baca di sini, itu
bakal jadi ada 4 tim di area pemain sini. Ya, pastinya akan sangat menepuk sekali. Namun Stalwart mereka tinggal nyayurin aja karena para boy juga terlihat ada sebuah tembakan yang dilakukan satu peluru saja yang connect. Sayangnya hanya satu peluru. Sangat disayangkan, hanya satu peluru tadi dan kondisi dari Boom juga sudah mulai terspot. Bahkan Fidan dari arah pom bensin masih bisa memberikan tekanan ke arah tim-tim yang ada di bagian area pinggir-pinggir tebing. Booms punya angle yang agak sedikit bebas, belum ada through the smoke yang diberikan oleh seorang Action, dan akhirnya bakal through the smoke dari Action. Melihat pergerakan dari seorang Nichil, tertembak oleh seorang Action, dan ternyata Booms berhasil diamankan. Satu ter-takedown. Kali ini GD butuh rotasi cepat, butuh proses yang cepat untuk menyelamatkan seorang Booms. Mr. Five masih terus berjibaku dia dengan M4 kali 3-nya melihat ke arah Cryptix yang berada di dalam gocek yang sangat kecil sekali. Namun kita juga berpindah kembali ke arah pemain-pemain DRS. Nima melakukan tapping menuju ke arah Dead Eyes. Dead Eyes pun mengalami hal yang serupa dengan Bigetron Red Alien setelah mereka mendapatkan area late game di match sebelumnya. Saat ini mereka tersisa satu pemain saja, namun ternyata Action melakukan action dengan sangat baik sekali mendapatkan sebuah knock ke arah Vice. Betul, Tony K tadi yang terkena kepalanya headshot dari seorang Action, sementara Nova dan juga DRS kayaknya bakal pamit dalam melakukan fight kali ini. Granat Rayson buatan dan boom, begitu saja Jimmy tumbang, hanya tinggal para boy yang menjadi last man. Aduh, ngapa delay kayak gini? Yes, yang tadinya overthinking malah menjadi sebuah hal yang positif tentunya. Face Clean masih bertahan di bagian luar dari area pom bensin jembatan sebelah kiri, tentu di mana Rico juga ada di sekitar mereka. Restoku sudah mulai berpindah dan di belakang mereka ada DWG. Benar-benar 4 tim yang cukup berdekatan, bahkan dari DX juga bisa aja memberikan distraction ke arah couple ini. Mau nggak mau, Reject harus ditekan oleh 3 tim yang lainnya juga supaya ada fight yang lebih pecah juga. Mau nggak mau udah nggak bisa dilepas lagi, udah nggak bisa ditahan-tahan lagi. Sky bakal bergerak lagi menembak beberapa tim yang ada di bagian pinggir tebing sisi-sisi lainnya juga. DRS sudah mulai terspot, namun belum ada tembakan dari seorang top, tentunya dari Stalwart. Mereka masih bersabar dan Action berhasil mengetahui keberadaan dari Nichil. Tinggal 1 pemain terakhir berarti dari GD yang bertahan. Top mendapatkan sebuah knock tadi sangat luar biasa, namun kembali kita melihat kali ini Sarah terus berjibaku dan ada sebuah tembakan dari Lamborghini membuat pemain-pemain dari Cryptix pun tidak bertahan cukup lama. Kita masih melihat kali ini Lamborghini melemparkan utility demi utility, bahkan sebuah utility dilemparkan menuju ke arah dalam buat divide. Harus keluar, mau nggak mau melakukan dia bisa terbuka dan Tony K melihat hal tersebut dengan sangat-sangat jelas sekali. Sarah belum membuka pintu dari shake-nya, benar-benar bersabar membiarkan DWK lewat, biarin aja satu lewat dan menjadi cacing di arah perairan, menjadi ikan cupang. Ini gue teringat deh, pernah ada PMPL saya begini nih. Ya. Gue inget nih yang circle-nya di sini di arah batu yang ada di tengah itu. Betul sekali. Namun akan kita lihat apakah terulang. Namun kita lihat kali ini Gelsen melakukan sebuah tembakan. Frankie melakukan balasan namun tidak berhasil karena Gelsen bisa mendapatkan 1 poin tersebut. Bye-bye. Pemain dari Stalwart pun dibuat sulit keadaannya oleh seorang bocil ajaib asal Thailand, Sparrow Jerman, Tony K yang mendapatkan sebuah knock kembali menuju ke arah pemain-pemain dari Stalwart. Top harus turun dari bukitnya, Top harus turun dari high groundnya. Kita melihat Tony K terus melakukan tembakan, dia sadar di belakang masih ada seorang Juni, yang lainnya pasti bukan bulan Agustus, namun masih belum ketahuan posisi dari seorang Juni. Tapi ada smoke yang sudah dilemparkan oleh seorang Juni. Ada 2 smoke yang terpop out kali ini menjadi bagian belakang. Granatnya sangat disayangkan, kurangan poin dan tidak masuk ke area ventilasi dari arah Vintores dan meletup di arah sekitar Juni. Lemparan berikutnya mungkin bakal mendapatkan 1 knockdown, tapi ada through the smoke yang diberikan oleh Tika dari arah mercusuar. Kita lihat update circle berikutnya akan tertuju ke arah mana. Sanskoy Juni terspot menjadi mantap, menjadi santapan untuk seorang Gelsen. Ya, kita mantap kali ini, mantap untuk tim yang mendapatkan seorang Juni. Betul. Dapat elimination point, namun kita melihat Tony K masih juga melakukan penyelamatan menjadi tim rescue juga ke arah Vintores. Duo pemain dari Fastland. Kita lihat seberapa jauh mereka bisa bertahan karena mereka memiliki PR dari shake-nya. Mereka harus keluar dan saat keluar dari shake itu sangat terbuka. Butuh banyak smoke untuk menutupi area mereka. Yes, dan lihatlah beberapa setup utility juga sudah mulai dilemparkan ke arah Fastland. Update circle-nya ternyata serupa dengan apa yang pernah terjadi di PMPL
Southeast Asia. Waktu itu ada RRQ. Ya, namun kita juga masih terus melihat Top yang saat ini menguasai area yang sangat nyaman sekali karena dia bisa melihat ke bawah, dia bisa melihat ke arah tim-tim yang baru datang. Tapi PR-nya Top harus terus menutup vision dari arah kiri. Kalau smoke di kiri Top itu hilang, dia bisa ketembak dari pemain-pemain Fastland. Gue sebenarnya nggak terlalu memperhatikan topnya sih. Yang gue perhatikan adalah Satar. Bisa dapat di placement keberapa gara-gara Satar ini. Dan granat berikutnya akan dilemparkan oleh seorang Action kali ini dan connect sudah. Fast screen selesai. GD masuk beat 5 tim terakhir, kuy. 5 tim terakhir ini dia memang sesuatu tren positif dari Genesis Dokla yang masih terus terulang, di mana saat mereka menyisakan satu pemain tersebut serasa satu tim, serasa 4 orang walaupun tinggal 1 orang. Satar sedang TikTok nampaknya bersama dengan pemain-pemain dari tim lain. Lagi curhat ya dari Satar bersama dengan beberapa anggota dari tim lain juga. Gelsen masih menjaga di bagian atas. Last man standing ini sudah mendapatkan 3 elimination. Ada Molotov di tangan seorang Gelsen, lempar bro ke arah pinggiran tebing seberang sana untuk membatasi pergerakan, dan tiba-tiba tembakan dari seorang Gelsen menjatuhkan satu anggota dari Stalwart Granat yang akan menjadi eksekutor. Action bakal bye-bye kah? Ternyata masih tercover dengan sebuah gunungan dan Satar dapat satu angle shoot dan mendapatkan sebuah elimination tambahan untuk tim Gini. Bahkan mereka dari Gini berhasil bertahan di top 4. Satar masih bertahan di sana. Top terus melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah Satar, namun pastinya Top juga akan turun ke arah bawah karena dia sudah mulai panik karena dia bisa melakukan kemana-mana. Tapi Top harus melakukan acak-acak dan akhirnya turun juga. Prasteguh masih melakukan renang-renang saja dan terlihat ada Satar di depan dari seorang Prasteguh. Kali ini datang juga pemain baru menuju ke arah party berada di area air, yaitu seorang Top yang masih terus mencari di manakah lawan-lawannya. Ini circle-nya annoying banget sih dengan proses circle seperti ini juga. Dan awas, hati-hati Satar ada satu pemain dari Top yang ada di bagian mobil. Ini mobil bucin ya, jadi bisa nembak juga dan nggak makan sama paru-parunya. Dan Prasteguh yang diamankan oleh seorang Top menjadi hashtag 3 untuk Gede Kids. Hashtag 3 didapatkan oleh Genesis Dogma Kids. Kita akan lihat berapa lama dia bisa bertahan. Ternyata hanya mendapatkan hashtag 3 saja. Top 2 kali ini dan akhirnya Stalwart mendapatkan winner chicken dinner untuk di game yang kedua pada hari ini. Nice try banget buat Gede Kids. Mereka mendapatkan 5 eliminasi.